ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang manusia di muka bumi hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai melebihi batas kemampuan kita. Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua. Dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikanlah kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir. Semoga mereka kembali kepada jalan Shiratal Mustaqim. Pertama teman-teman media, saya terima kasih pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebenarnya agak juga menyasar kepada suasana kebatinan gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut pendapat saya terkait dengan meme-meme ataupun pemberitaan yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan, saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu nggak apa-apalah. Tetapi saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apapun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara pembantu presiden. Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga maruah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak pernah mundur. Nah, menyangkut dengan apa yang kami kerjakan, pasti yang berhak menilai menteri itu adalah presiden. Itu hak prerogatif presiden. Saya bukan berarti ingin mengatakan gimana gitu ya, teman-teman media kan bisa cek. KPI pendapatan PNBP kita di 2025 on the track, bahkan mencapai target APBN. Lifting kita sekarang sudah di atas APBN. Hilirisasi berjalan dengan baik. Listrik desa berjalan dengan baik. Sumur-sumur rakyat kita berikan dengan baik izin. Untuk keadilan dalam rangka implementasi pasal 33 agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata. IUP koperasi, IUP UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang. Ini sebagai bagian apa? Sebagai bagian dari menerjemahkan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Pertanyaan berikut adalah, apakah ini semuanya berjalan baik? Kalau orang berpikir untuk kebaikan pasti berbaik. Tapi kalau ada pihak yang terganggu, ya wallahu alam bisawab. Karena kita ingin untuk melakukan yang terbaik untuk negara. Kita harus konsisten terus. Memang kalau kita menuju perbaikan pasti ada gangguan. Gangguan itu jangan membuat kita lemah. Gangguan itu harus menjadi vitamin untuk kita. Tetap harus jalan. Saya pernah waktu diajari oleh senior, waktu saya jadi aktivis. Ketika kebijakanmu membuat orang banyak memperbincangkan, maka artinya apa yang kamu lakukan itu mempunyai manfaat kepada orang. Dan pasti ada yang merasa risau karena kebijakan itu mungkin mengganggu kenyamanannya. Tapi mudah-mudahan kebijakan yang kita lakukan untuk kebaikan kepada semua orang. Saya doakan yang risau-risau pun gak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkan lah. Gak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu gak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya gak bagus lah. Kita ini kan Sumpah Pemuda kan
28 Oktober tahun 28 kan sudah, ini masih dalam suasana menjelang Sumpah Pemuda. Kita kan sudah mengikrarkan diri. Kita berbeda-beda tetap satu, satu bahasa, satu tanah air, satu nusa, satu bangsa. Ada Aceh, Maluku, Papua, ada keriting rambut, ada rambut lurus, ada putih kulit, ada hitam kulit, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itulah Indonesia. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Konghucu. Itulah Indonesia. Ada yang semua suku ada. Dan memang negara kita ini keberagaman. Makanya kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua, ayo kita rawat kebinekaan ini untuk kebaikan negara kita. Karena setiap anak-anak bangsa dari pelosok tanah air mempunyai hak yang sama untuk ikut berkontribusi atas dasar panggilan Ibu Pertiwi dalam rangka menjalankan apa yang menjadi tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Demikian. Silakan. Saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Oh dulu kan, mohon maaf ya, LPG kan kurang apa ininya. Ketika dikritik, dihajar, ya memang kita harus mengoreksi diri kan. Nggak ada yang lapor kan. Nggak ada yang lapor kan. Mana ada pernah kita melaporkan kebijakan saya. Ya kita, kalau ada benar itu masukan kita perbaiki untuk kebaikan rakyat. Tapi kalau sudah ke hal yang nggak mendidik, bahwa saran saya, demokrasi sih demokrasi. Tapi kita harus juga tahu standar etika demokrasi kita. Apa urusannya sih dengan pribadi masing-masing. Karena saya kulit saya hitam, mungkin tubuh saya yang tidak terlalu tinggi. Terus apakah nggak boleh gitu loh. Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita di Papua, di Maluku, di Kalimantan, di NTT. Kan kita pikir Indonesia ini kan satu kesatuan yang utuh. Indonesia tanpa Aceh bukan Indonesia. Indonesia tanpa NTT bukan Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukan juga Indonesia. Indonesia tanpa Jawa bukan juga Indonesia. Begitupun Indonesia tanpa Kalimantan bukan juga Indonesia. Jadi jadikanlah rumah kita bersama yang namanya Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Kita harus jaga kekompakan ini. Jangan sampai kita terlena dengan politik divided impera ala tradisional yang ala-ala yang primitif. Jangan. Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang manusia di muka bumi hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai melebihi batas kemampuan kita. Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua. Dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikanlah kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir. Semoga mereka kembali kepada jalan Shiratal Mustaqim. Siapa kan gitu. Nah, hanya karena kita juga mau jaga dalam negeri kan, ya kita nggak terima lah itu orang kan. Tapi jangan kemudian ini kita putar terus, nanti yang kasih sono. Nanti kalau sononya apa marah terus malah nggak ada lagi. Yang damai itu kan sayang. Masih modalnya selain itu. Makanya kemarin sebenarnya begini, sebelum ada keputusan itu, sejak pertama presiden menjabat, sebenarnya ini sudah memberikan petunjuk. Kita itu pikir panjang dulu lah kalau mau jadi bos kejuaraan apapun sebenarnya.
Jadi member eksklusif di channel YouTube Official Saya iNews. tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV tuh. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.